Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihim fi iqamatil hasanat wa tarkis sayyi'at. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan menyegarkan kembali kajian kita tentang bid'ah. Bid'ah itu apa? Kajian tentang bid'ah ini selalu aktual, selalu menarik, karena bid'ah itu lambang dari kesesatan. Hingga kalau ada orang bilang itu bid'ah, itu sesat, maka yang tergambar adalah neraka. Tapi tentu kita perlu pahami kembali bid'ah itu sesungguhnya apa. Kalau yang sudah umum sering dimunculkan ke publik, itu pokoknya prinsipnya itu semua amalan yang tidak ada contoh prakteknya dari Nabi dan dari sahabat itu adalah bid'ah. Jadi kita beragama itu ya harus plek seperti abad ke-7 ya. Di zaman Nabi dan para sahabat masih hidup ya. Tapi apa iya bid'ah itu yang dimaksud seperti itu? Yang kita perlu pahami kembali dengan mengkaji dalil-dalil yang berkaitan. Ada 3 item pagi hari ini yang akan kita bahas. Pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dan hadis itu dimuat antara lain dalam kitab Sahih Muslim. Nabi bersabda, semua bid'ah adalah sesat ya. Kullu bid'atin dolalah ya. Ini sangat terkenal hadis ini ya. Kalau diambil teks yang lebih panjang, Rasulullah ketika berpidato itu beliau menyatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Nah, ini kok kitab Allah disebut hadis? Ya, memang di dalam Al-Quran itu banyak penggunaan kata hadis untuk menyebut kitab Allah ya. Misalnya dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat yang menyatakan fala'allaka
bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ya. Mungkin boleh jadi kamu Muhammad itu akan mencelakakan dirimu, karena mereka atas berpalingnya mereka jika mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Ya. Jadi hadis itu juga digunakan dalam Quran untuk menyebut kitab. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban, itu Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu berupa Alkitab atau Al-Quran. Itu kata Nabi, itu sebaik-baik perkataan. Kemudian wa khairul hadyi hadyu Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik arahan, ya, itu adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk urusan dalam agama, muhdatsatuha adalah yang diadakan, yang baru diadakan. Wa kullu bid'atin, setiap yang baru diadakan yang tidak ada contoh sebelumnya itu dolalah, itu sesat. Ya. Ini hadis yang sangat terkenal berkaitan dengan bid'ah. Kita sandingkan dengan sabda Rasul yang lain. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah, bahwa beliau bersabda, siapa yang mengada-ada, man ahdatsa, yang mengada-ada sesuatu yang baru, ya, fi amrina, dalam urusan kami ini, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, yang itu tidak berasal dari agama ini, ya, tidak berasal daripadanya, fahuwa raddun, maka yang diada-adakan itu tertolak. Tidak diterima. Nah, hadis Aisyah ini di dalam kitab Sahih Bukhari itu kontennya tidak dimulai langsung dari man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru, bukan itu. Tidak dimulai dari situ, ya. Jadi, dan Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di dalam bab An-Najash. An-Najash itu bab tentang perdagangan yang dilakukan dengan cara merekayasa demand, merekayasa permintaan barang. Jadi yang direkayasa itu seolah-olah yang butuh barang itu banyak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan harga. Ini dilakukan dengan, kalau yang model tradisional itu dengan pakai penawar-penawar gadungan, konconya yang nawar itu, seakan-akan dia butuh. Pilih lagi. Jadi seolah nggak mau nawar,
Wes ambil sekian ya, sebentar ya, saya nanti datang lagi yang baru. Itu penawar-penawar palsu, sehingga orang yang mau beli barang itu akhirnya mikir, saya pakai harga di bawahnya, saya nggak dapat barang ini. Itu an-najas. An-najas. Nah, Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini itu dalam kaitannya dengan bab tentang an-najas. Lengkapnya dalam kitab Sahih Bukhari begini. Babun najashi wa man qala la yajuzu dzalik la yajuzu dzalikal bai'u. Bab tentang an-najas dan orang yang berpendapat bahwa cara jual beli seperti itu tidak boleh ya. Wa qala Ibnu Abi Aufa. Ibnu Aufa berkata, an-najishu akilu riba ya. Pelaku perdagangan yang pakai rekayasa permintaan itu, pakai combe itu, akilu riba itu adalah pemakan riba. Khainun, dia pengkhianat. Wa huwa khida'un batilun la yahillu, tindakan najas itu, khida'un itu adalah penipuan, batilun yang batal, la yahillu tidak halal. Lalu setelah itu dirangkai dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-khadi'atu finnari, penipuan itu lakunya nanti itu masuk neraka. Wa man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan, suatu amal, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Ini hadis ini seakan-akan nyambung dengan sabda Nabi yang al-khadi'atu finnar itu, penipuan itu tempatnya di neraka, kemudian disambung dengan barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amal itu ditolak. Itu bisa disebut contohnya adalah an-najas. Yang an-najas itu adalah penipuan ya, atau al-khadi'ah ya, penipuan. Jadi Nabi tidak pernah nyuruh model itu. Ini sesuatu yang baru, yang malaysa minhu, yang tidak berasal dari ajaran agama. Itu reka-reka anyaran ya, tidak ada dasarnya dalam agama. Ini kalau kita rangkai-rangkai itu hadis-hadis ini, maka dapat kita pahami bahwa bid'ah itu bukan sekedar amalan yang diadakan, yang di zaman Nabi belum pernah ada prakteknya, melainkan amalan yang diadakan itu tidak berasal dari dan tidak ada dasar perintahnya di dalam Islam.
Contohnya seperti an-najas yang disebut dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Jadi tidak titik sesuatu praktek amal yang pada zaman Nabi tidak pernah terjadi. Tidak hanya sekedar itu, tapi amal yang dipraktekkan itu memang amal di luar yang diajarkan oleh Islam. Oke, itu nomor 1. Adapun kalau kreasi, tindakan mengadakan sesuatu yang baru dan itu berkenaan dengan amal yang berasal dari atau yang ada dasar perintahnya dalam syariat Islam, Nabi menyebutnya dengan sunnah hasanah. Tidak bid'ah hasanah, tapi Nabi menyebutnya dengan sunnah hasanah. Jadi ini penting dipilah ya. Yang bid'ah tadi itu ya memang dia sama sekali tidak berasal dari Islam, dan itu maknanya menabrak apa yang sudah diatur ya. Sedangkan kalau yang praktek baru itu kalau ditelusuri ada dasar perintahnya di dalam Islam, nah praktek yang baru ini itu namanya sunnah hasanah ya. Kreasi baru itu sunnah hasanah. Sahabat Jarir meriwayatkan dorongan Nabi untuk mengkreasi sunnah hasanah. Jadi untuk pelaksanaan apa yang sudah diatur, orang boleh melakukan kreasi-kreasi sepanjang itu nanti tidak menabrak apa yang sudah diatur. Itu oleh Nabi didorong. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim nomor 4589. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang merintis atau mengkreasi di dalam Islam itu tradisi yang baik, sunnah yang baik, falahu ajruha, sang kreator itu mendapatkan pahala dari kreasinya itu, wa ajru man amila biha, dan juga mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kreasinya itu, min ba'dihi, sesudah dia min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa sama sekali dipotong atau dikurangi dari pahala orang yang meneruskan kreasinya itu sedikit pun, tidak dipotong sedikit pun. Oh, ini kalau terus panjang sampai hari kiamat, terus itu berjalan, oh sang kreator itulah namanya pahala jariah, pahala yang terus berjalan. Jadi orang kreatif yang benar itu dalam Islam itu oke. Dan kreasi itu dalam bahasa secara bahasa itu namanya bid'ah. Belum pernah ada ini sebelumnya. Tapi kiapi itu bid'ah itu. Tapi kalau itu melanggar yang diatur, nah itu baru namanya sunnah sayyi'ah.
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapapun yang mengkreasi tradisi buruk di dalam Islam, fa alaihi wizruha, dia menanggung dosanya. Kemudian wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah, dan dosa orang-orang yang melanjutkan tradisi buruk itu setelah dia sampai hari kiamat, tanpa dikurangi sedikit pun dosanya itu. Ya. Itu namanya maksiat jariyah. Ya. Maksiat yang dosanya terus sambung menyambung. Karena itu kalau mau berkreasi, berkreasilah yang baik. Ya. Okay. Nah, hadis ini awalnya, yang tentang ini awalnya itu berkenaan dengan pada zaman Nabi itu ada suatu pagi itu ada serombongan orang datang ke Madinah. Mereka bertelanjang kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Kemudian bajunya itu cuma satu lembar kain yang dibuat bungkus badannya. Sesuai dengan tradisi ketika itu mereka membawa pedang. Itu adalah gambaran dari orang miskin. Udah tidak pakai alas kaki, bajunya hanya kain yang diselimutkan ke tubuhnya. Nabi kalau melihat seperti itu langsung mukanya berubah. Apa namanya, empatinya itu langsung tumbuh. Beliau masuk ke dalam, mungkin mau mencari apa yang bisa dibantukan tuh orang ini. Tapi Nabi itu kan bukan orang yang banyak menyimpan barang-barang. Akhirnya karena sudah masuk waktu sholat, Nabi perintahkan Bilal untuk adzan. Setelah sholat itu Nabi berpidato mendorong orang untuk bersedekah seberapapun, termasuk walaupun hanya satu butir kurma. Tiba-tiba ada orang yang berdiri pulang, ya. Kemudian dia kembali dengan membawa dinar, dirham, pakaian, gandum, kurma, semampu yang dia bawa, dia bawa. Dia menjadi pelopor, ya, dari model pengumpulan harta itu secara spontan seperti itu. Lalu sahabat yang lain pulang bawaannya numpuk, ada pakaian, ada makanan, ada uang. Baru Nabi kemudian wajahnya berubah menjadi senang karena orang-orang rombongan ini itu akan mendapat bantuan untuk mereka. Nah, Nabi kemudian menyatakan, barang siapa yang mempelopori tradisi baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelah dia tanpa dikurangi sedikit pun. Di kita kan ada tradisi kalau di masjid itu kotak berjalan. Adakah zaman Nabi seperti ini? Enggak ada. Tapi di kita itu ada kotak jalan, orang naruh. Ini pasti ada penggagasnya dulu. Ada sang kreatornya dulu.
Mau dibilang bid'ah karena zaman Nabi gak ada. Nah ini bukan. Karena sedekah itu ada bagian dari ajaran Islam. Tapi kreasinya, ya, belakangan ada kreasi yang baru lagi. Oh, transfer. Cukup rekening transfer atau barcode. Itu kreasi-kreasi. Kalau mau diukur dengan zaman Nabi, baru semua ini. Baru semua. Orang bayar zakat dengan lewat apa? Dunia maya. Walaupun orangnya tidak pergi kemana-mana karena dia sedang sakit di pembaringan, dia bisa memenuhi kewajiban zakatnya. Loh ini kreasi. Zaman Nabi nggak ada prakteknya. Tapi siapa yang menyatakan ini bid'ah? Sesat. Kalau zaman Nabi datang, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma sholli ala Abi Aufa, Nabi. Ya Allah, turunkan rahmatmu kepada Abi Aufa setelah dia bayar zakat. Karena Nabi diperintahkan washolli alaihim. Nah sekarang doa itu disampaikan juga secara online. Secara online. Ini kreasi-kreasi. Banyak kreasi-kreasi itu. Kalau dulu orang bermusyawarah itu bentuknya ya biasa kayak rapat langsung. Sekarang musyawarah itu bisa tidak langsung, orangnya di tempat masing-masing. Ini kreasi. Awalnya belum ada yang menggunakan itu, tapi ada yang kemudian menteri yang rapat sementara dia masih dalam perjalanan, ngajak rapat dengan para dirjen, para staf itu ketika dia di perjalanan. Ini kreasi baru. Siapa yang dulu yang menggagas, itu dia dapat pahalanya. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu nunggu sampai nanti Pak Menteri datang. Itu sudah bisa dibicarakan ketika Menteri masih dalam perjalanan di luar kota. Itu bentuk-bentuk kreasi, tapi musyawarah itu bagian dari ajaran Islam. Dulu kalau berbaiat itu bertemu, salaman, berbaiat artinya mendukung. Sekarang orang nyoblos. Lu kalau suruh mendukung ketemu orangnya, ngumpul semua 150 juta mau nyalami sampai keple itu tangan yang disalami. Itu teknis-teknis kreatif. Pokoknya ada di dalam Islam, teknisnya orang membuat cara-cara yang baru. Itu yang disebut dengan sunnah hasanah. Tapi ada juga sebaliknya orang yang menggunakan media yang sama tapi untuk keburukan. Untuk keburukan. Itu sunnah hasanah sama sunnah sayyi'ah. Ini kalau digabung, ya sunnah sayyi'ah itu ya itulah yang bid'ah, sedangkan yang sunnah hasanah itulah yang apa? Kalau sebutan lain orang menyebutnya bid'ah hasanah. Tapi menyebut bid'ah hasanah itu sering dibantah. Nabi bilang semua bid'ah itu dolalah. Kok sekarang ada bid'ah hasanah? Ini ngawur ini, bikin-bikin ini.
Ini ada istilah yang tidak dipakai, yang dipakai oleh Nabi sendiri, yaitu sunnah hasanah fil Islam. Mempelopori satu kebiasaan baru, satu tradisi baru, tapi itu merupakan tindak lanjut dari ajaran Islam. Oke. Yang ketiga, amal-amal yang disyariatkan Islam yang boleh dikreasi, ya, pelaksanaannya itu adalah berkenaan dengan segi-segi teknisnya yang didiamkan oleh syariat atau yang tidak diatur. Jangan mengkreasi sesuatu yang teknisnya sudah diatur. Itu namanya bid'ah. Mengkreasi sesuatu yang sudah diatur, itu bid'ah. Ini kan masih haji sudah selesai, tapi pemulangan bertahap sampai sekian minggu ke depan. Haji itu yang sering saya singgung, haji itu amalan yang diaturnya ketat. Waktunya sudah ditentukan. Tempatnya ditentukan. Caranya, manasiknya ditentukan. Yang model begini tidak ada kreasi berkenaan dengan tiga ini. Tapi kalau berkenaan dengan yang lain-lain, bagaimana perginya ke Mekah, itu tidak termasuk yang diatur. Kalau Nabi, kalau di Quran sebut dari jalan aurukbana, jalan kaki atau dengan berkendaraan. Zaman Nabi dulu kendaraan yang terbayang adalah ala kulli dhamirin, naik unta. Tapi sekarang kendaraannya sudah pesawat, kapal. Tawaf, dulu Nabi ketika tawaf wada, beliau itu naik onta. Jadi keliling Ka'bah itu naik onta. Coba sekarang praktekkan tawaf naik onta. Pasti diusir oleh Nabi. Saya bilang ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Pasti diusir. Ya bukan itu hilang sunnahnya, tapi kalau naik onta di situ itu akan mengganggu pada jamaah haji yang lain. Iya, kalau yang haji itu segelintir. Apalagi sekarang, kalau dulu kan masih tanah biasa. Apalagi sekarang sudah sedemikian rupa. Jadi tidak semua yang dipraktekkan dulu itu menjadi terus harus dipraktekkan zaman sekarang. Karena Islam ini hidup dari sejak abad ke-7 sampai nanti akhir zaman. Nggak bisa. Kalau dulu semua yang menjatuhkan hukuman itu Nabi. Ada orang lapor ke Nabi, Nabi memutuskan. Loh, kalau sekarang semua masalah sudah putuskan ke presiden. Ruwetnya. Maka di belakang lalu ada pembagian kekuasaan, sing ngurus undang-undang ini, yang ngurus pengadilan ini, yang ngurus eksekutif ini, itu diatur. Jadi mana-mana yang tidak diatur silakan berkreasi.
Kenapa kreasi ini dihargai dalam Islam? Yaitu zaman ini akan terus berubah. Apa yang didiamkan oleh syariat itu maknanya itu adalah ruang-ruang elastis yang bisa dikreasi, sehingga kemudian ketika zaman itu berubah kamu tidak berada dalam kesempitan dan kesulitan. Ini Abu Tha'labah Al-Khushani, ya. Itu meriwayatkan hadis yang menyatakan Rasul bersabda, Innallaha faradu faraidah, sesungguhnya Allah telah menggariskan sejumlah kefarduan. Nabi ajarkan, tekankan kepada umatnya agar yang fardu fala tudayyi'uha, yang fardu jangan kamu lalaikan, jangan kamu remehkan, jangan kebalik. Salat tahajud dipentingkan, sholat subuh hilang, itu kebalik. Yang sunnah diperhatikan, yang fardu enggak. Yang kedua, wahadda hududan, kata Nabi, Allah telah menggariskan batas-batas. Fala ta'taduha, jangan kalian lampaui. Pezina laki-laki, pezina perempuan dihukum dengan 100 kali pukulan. Oh, karena ini orang yang tidak dia suka, terus diputuskan 1 seket. Nah, itu melampaui batas. Saat Allah tentukan 100 kok kemudian diputuskan 1 seket, itu melampaui batas. Wa harrama asya'a, Allah mengharamkan sejumlah hal. Fala tantahikuha, jangan kamu langgar, jangan kamu terabas. Yang haram-haram, jaga diri kamu untuk tidak jatuh pada yang haram. Itu jadi ukuran tingkat penghambaan hamba yang tertinggi, sejauh mana dia mampu menjaga diri dari yang haram-haram. Lalu yang kaitannya dengan bid'ah yang terakhir, yang keempat, Nabi menyatakan wasakata an asya'a, Allah mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum, kenapa didiamkan? Itu wujud rahmat buat kalian, agar kalian tidak sulit. Ghaironisyanin, itu didiamkan bukan karena Allah lupa tidak mengaturnya, memang dilepas. Fala tabhatsu anha, maka kamu jangan cari-cari, jangan kamu bahas. Kalau sudah tidak diatur, silahkan kamu mau mengerjakan model apa. Jadi ini struktur pensyariatan amal itu ada yang ketat sekali kayak haji itu, ya, ketat sekali kayak haji. Yaitu pun detailnya haji itu ada yang tidak ketat detailnya loh ya. Dari sekarang banyak bid'ah di haji itu dalam makna bid'ah yang baik. Apa yang kita lihat dulu kan namanya lempar jumroh itu kan ya langsung. Saya masih menangis itu di jumroh Aqabah itu, datang dari segala arah, ya. Ke tengah sempit, kalau ke belakang longgar. Wah, itu seperti orang mau perang itu, ya. Kecepit-cepit di situ, ya. Sekarang bid'ahnya dibikin tingkat, ya. Dibikin orang tidak saling berhadapan, tapi tetap arahnya ke situ, sehingga orang melempar tidak harus menuju ke titik yang sempit, entah lantai berapa itu, apa 4 atau 5, ya. Itu baru, itu nggak ada zaman Nabi seperti itu.
Tetapi kan ini itu adalah sebuah simbol, lempar itu simbol napak tilas peristiwa Nabi Ibrahim yang digoda oleh iblis dan kemudian dilempar. Nah, ini napak tilas, ya di situ melemparnya dengan dibikin ke atas, maka terhindarlah berkumpulnya banyak orang yang bisa mendatangkan madorot seperti yang dulu-dulu sudah terjadi. Dikasih AC, angin bertiup sehingga kumpulan orang itu tidak sumuk. Dulu nggak ada. Ini AC ini. Ini kan bid'ah semua ini. Dulu Nabi kalau kepingin sholat tidak panas itu, Nabi undur waktunya. Sudah mau adzan, tunggu. Muadzinnya disuruh tunggu. Ini masih panas ini, tunggu. Nah, itu praktek pada zaman Nabi. Sekarang dengan kreasi teknologi itu orang bisa tetap sholat di awal tanpa merasakan panas. Dulu kalau orang sahabat itu mau sujud kok panas, itu ininya ditarik, dibuat alas supaya sininya kena tanah itu tidak kepanasan. Sekarang pemerintah Saudi itu menghadirkan marmer yang walaupun di tengah-tengah siang hari itu dia tetap dingin. Kalau kasih sajadahnya yang panas, itunya tetap dingin. Itu bid'ah. Tetapi inilah sunnah hasanah. Jadi jangan kemudian bilang semua yang di zaman Nabi tidak ada contoh prakteknya itu sesat. Baca Quran di sini nggak boleh, nggak pernah Nabi baca Quran di situ. Di pesawat orang haji itu banyak yang baca Quran. Apa ada Nabi praktek baca Quran di pesawat? Pasti tidak ada. Jadi pendekatannya penting untuk tidak hanya sekedar pokoknya gak ada Nabi sesat neraka. Ada yang sangat longgar dalam syariat kita itu. Apa? Zikir, doa, baca Quran. Itu longgar. Nabi menyatakan begini. Laisa minna man lam yataghanni bil Quran. Tidaklah golongan kami, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak berlagu di dalam baca Quran. Artinya baca Qurannya itu menjadi tidak indah. Nabi itu menghendaki baca Quran itu enak didengar. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu Nabi tidak suka. Tapi lagu, pernah Nabi memilih lagu? Enggak. Sekarang dibakukan kalau tilawatil Quran itu ada lagu-lagunya namanya, ada nahawan, ada apa itu? Ya, itu dibakukan itu. Itu tidak berarti lagu yang lain menjadi tidak boleh. Jangan kemudian kalau ada orang Jawa baca Quran, lagu-lagunya itu Jawa, terus bilang iblis. Karena dulu pernah ada yang bilang itu iblis. Sementara tajwidnya betul, makhrajnya betul, tapi lagunya itu. Saya pernah browsing di internet, bagaimana orang Maroko itu ngaji. Oh ternyata lain lagi. Orang Sunda itu kalau pujian itu, ada nada-nada apa namanya? Ada cengkok-cengkok seperti jaipongnya itu. Ya itu bawaan lokal, tapi itu enak didengar. Bukan kemudian kalau irama Jawa lalu baca aja dengan irama gundul-gundul pacul. Enggak begitu. Ya. Jadi
Apa setiap tempat, setiap daerah itu punya action sendiri-sendiri. Orang Cina itu sendiri actionnya, ya. Tapi yang penting dijaga adalah makhrajnya oke, tajwidnya oke, soal lagu, ya. Itu keindahan tuh setiap tempat dewe-dewe. Mungkin kalau orang Jawa agak lama itu lagu yang paling cocok untuk dia keroncong, ya. Ya sudah, itu pokoknya keindahan itu penting. Ada keindahan yang Allah hadirkan dengan lewat mata, dihiasi langit itu dengan bintang-bintang. Itu orang merasa indah dan kemudian bersyukur. Lalu ada telinga juga butuh keindahan, ya. Ngomong juga butuh keindahan, ya. Sehingga indahnya Allah itu tercermin dalam banyak aspek. Asalkan keindahan itu membawa orang untuk ingat kepada Allah, maka itu keindahan yang baik. Tapi kalau indahan membawa orang ke maksiat, itu keindahan yang buruk, ya, yang buruk. Jadi lagu-lagu pujian membuat orang meneteskan air mata, itu bagus, ya. Tidak mengundang syahwat, itu bagus, ya, itu bagus. Jadi tetap segala sesuatu itu ada kanan, ada kiri. Kanan itu ke surga, yang kiri itu ke neraka. Jadi intinya bid'ah itu jangan secara serampangan dilabelkan kepada semua yang zaman Nabi tidak ada. Sekarang banyak sekali yang zaman Nabi tidak ada. Cara pakaian itu Nabi pakai sarung itu enggak. Tapi yang nutup auratnya sudah iya. Tidak ketatnya iya. Apalagi tidak transparan juga iya. Oh ya sudah, berarti itu adalah implementasi baru dari ajaran Islam. Nah, kalau semuanya harus seperti orang di Mekah, itu makhluk yang Allah ciptakan bermacam-macam, dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan budaya yang bermacam-macam, dengan rupa yang bermacam-macam, itu akhirnya menjadi harus seragam jadi satu. Itu juga kemarin yang kita bahas, puasa Arafah suruh ikut Mekah itu masih banyak yang menyuarakan itu, karena sesungguhnya waktu itu tidak ada waktu yang sifatnya global. Waktu itu lokal, semua orang paham. Sekarang kita subuh, tempat lain ada yang isya, tempat lain ada yang masih duhur, ya. Nggak bisa waktu itu bareng-bareng. Tapi kalau wukuf kan harus di sana, harus di Arafah. Karena di Arafah ya harus ikut waktunya Mekah. Coba wukuf itu dipindah ke Kebon Sari, ya harus ikut waktu di Kebon Sari. Jadi ini hal yang pagi hari ini kita perlu kuatkan kembali, supaya kalau kita mendengar yang berbeda, kita punya bandingan cara mendekati bid'ah itu seperti apa. Karena sekarang maulid itu neraka. Saya mendapat langsung itu di Madinah itu, yang bilang maulid itu haram, makanan yang disajikan di situ haram, lebih baik kasihkan anjing. Ketika saya bilang, di Indonesia itu sajian-sajian itu sedekah, sama dengan saya sekarang diundang, antum kasih minuman, kasih ini. Apakah Nabi pernah dulu habis maghrib undang begini ini? Baru kemudian dibilang, ya sudah, tergantung niatnya. Jadi jangan seperti kacamata
kuda ya. Nabi dulu hari lahir beliau puasa. Apakah tidak boleh yang lain? Ya boleh aja, karena puasa itu ada puasa yang bebas, waktunya kapan aja. Tapi kalau puasa yang sudah ditentukan waktunya, nggak boleh kecuali ada udzur. Puasa Ramadan, nggak boleh aku tak puasa Maulid aja. Nggak boleh kecuali ada udzur, pas haid, pas nifas, atau pas ketika itu sakit, pas bepergian, oke, boleh. Tapi kalau tidak ada, harus di situ. Siapa yang sengaja tidak puasa itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang tahun. Itu maksiat. Jadi yang tidak ada waktunya silakan kapan aja. Dzikir sebanyak-banyaknya, iya silakan. Ini pas susah, Ustaz, boleh enggak dzikir? Oh iya silakan. Ini senang, wisuda, boleh enggak dzikir? Oh iya silakan. Nabi tidak pernah dzikir setelah wisuda, nggak pernah. Tapi dzikir itu memang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya, tidak harus di masjid Nabi. Dimanapun kamu silakan dzikir. Nah kalau ada kreasi-kreasi, ya, arisan, terus sebelum narik itu, lalu baca sholawat dulu sekian kali, baca ini sekian kali, itu tradisi baik. Yang mengkreasi lalu terus diikuti di kampung itu sampai itu yang kreatornya itu dapat pahala. Oke, saya kira itu waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah